Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari usaha Cuan Vape. Sebelumnya izinkan perkenalkan nama saya Sigit Priatmojo dari Presensi 20. Mengenalkan nama saya Didit Wahyu Ramadhani dari absen 10. Kenalkan, nama saya Muhammad Sarul Asminanta, absen 13. Untuk selanjutnya eh, kita membahas tentang gambaran umum dari perusahaan Cuan Vape. Cuan Vape Malang adalah salah satu toko vape yang cukup terkenal di Kota Malang yang telah berdiri sejak tahun 2023 yang berlokasi di Jalan Ikan Piranha, Kota Malang. Berdiri di tengah pesatnya pertumbuhan industri rokok elektronik, Cuan Vape Malang dengan cepat memposisikan diri sebagai pusat kebutuhan vaping. Toko Cuan Vape menyediakan rangkaian produk vape yang lengkap dari liquid, device, ada atomizer, hingga kebutuhan dan aksesoris vaping harian lainnya. Toko ini juga memberikan edukasi dan konsultasi secara profesional kepada pelanggan untuk keamanan penggunaan dan perawatan vape. Toko ini juga menjadi reseller resmi untuk produk-produk vape dengan jaminan 100% produk autentik, meminimalkan penggunaan produk-produk palsu atau biasa kalau disebut produk clone. Cuan Vape didirikan sejak tahun 2023 yang pada saat itu industri vape sedang meningkatnya penggunaan di kalangan anak muda yang terutama sudah berusia 21 ke atas. Cuan Vape memulai perjalanan dari layanan online yang masih dikerjakan di rumah dikarenakan permintaan pasar semakin meningkat. Cuan Vape memberanikan diri untuk membuka toko offline untuk memudahkan akses dalam memperoleh kebutuhan vape. Untuk selanjutnya ada data dan kebijakan akuntansi manajemen. Untuk barang dagang ada berbagai macam, ada liquid. Liquid dibagi menjadi tiga, ada yang 60 mili, ada yang 30 mili, dan juga ada yang 15 mili. Terus ada barang dagang kapas, ada RDA Nitrous, ada RBA Six Prime, ada coil, cartridge, baterai, dan device X-Lingko. Untuk pemasok, uh, Cuan Vape, pemasoknya dari Tetra Indonesia, ada dari Koko Sarang, ada dari Vapes, ada PT Java Vapor, uh, Alexa Nation, dan PT Movi Ventura. Selanjutnya ada kebijakan kas. Uh, Kas terdiri dari kas tunai yang disimpan di dalam toko serta dana yang ada pada rekening bank perusahaan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran kas wajib didukung oleh dokumen resmi yang dapat dijadikan bukti seperti nota penjualan dan bukti transfer. Untuk kebijakan persediaan dari perusahaan Cuan Vape uh, kebijakan persediaan merupakan akun utama dan strategis dalam operasional Cuan Vape. Persediaan digunakan untuk menggunakan metode perpetual, yaitu setiap pembelian dan penjualan langsung memperbarui saldo persediaan pada sistem akuntansi. Perusahaan menerapkan metode penilaian FIFO atau first in first out, yang artinya barang yang pertama kali dibeli dianggap barang pertama kali dijual. Harga persediaan dicatat berdasarkan harga perolehan, yaitu barang pembelian dari pemasok. Untuk kebijakan aset tetap, eh, kebijakan aset tetap adalah aset yang berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional dan memiliki masa manfaat yang lebih dari 1 tahun. Aset tetap berdasarkan harga perolehan, yaitu biaya pembelian ditambah biaya lain-lain yang diperlukan agar aset tersebut dapat digunakan.
perusahaan cuan vape menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk membagi nilai aset secara merata selama umur manfaat. Aset tetap dari cuan vape terdiri dari print print kasir, ada etalase, rak, ada tablet. Terus untuk bangunan, Cuan Vape tidak memiliki bangunan sendiri, melainkan menyewa gedung usaha dengan biaya 12 juta per tahun. Karena gedung tersebut bukan milik perusahaan, maka tidak dicatat sebagai aset tetap, tetapi sebagai beban sewa. Untuk pembayarannya dilakukan langsung 1 tahun. Maka untuk pencatatannya dicatat sebagai sewa dibayar di muka dan akan dibebankan per bulannya sebesar 12 juta. Untuk per bulannya sebesar 1 juta, sehingga sewa dibayar di muka pada awal periode September sebesar 4 juta dikarenakan masa manfaat tinggal bulan September sampai bulan Desember. Untuk kebijakan beban usaha diakui pada saat terjadinya dan dicatat sesuai prinsip akuntansi. Beban yang mencakup operasional perusahaan antara lain ada biaya gaji karyawan, ada beban listrik, biaya sewa toko, dan biaya administrasi dari bank. Untuk kebijakan PPN, Cuan Vape tidak memungut pajak pertambahan nilai atau yang biasa disebut dengan PPN atau pajak lain dari pelanggan dalam setiap transaksi penjualan. Hal ini dikarenakan perusahaan Cuan Vape tidak terdaftar sebagai pengusaha kena pajak dan tidak memiliki kewajiban membayar pajak. Untuk kebijakan retur, Cuan Vape dapat melakukan retur atau klaim pengembalian barang kepada pemasok apabila yang diterima dalam kondisi rusak, cacat, mengalami kebocoran, ataupun salah spesifikasi, atau tidak sesuai dengan pesanan. Proses retur pembelian ini dilakukan setelah barang diterima dan dilakukan pemeriksaan oleh tim toko. Baik, Next. yang selanjutnya yaitu ada transaksi. Nah, di sini kami mempunyai transaksi yaitu dua, yaitu transaksi pesanan khusus dan juga transaksi paket atau bundling. Baik, di sini saya izinkan untuk share screen buat cara melakukan transaksi tersebut. Baik, yang pertama yang kita akan lakukan yaitu kita pergi ke menu persediaan terlebih dahulu. Lalu kita ke menu barang dan jasa. Nah, di sini sudah tertera ada beberapa menu yang harus diisi dan juga tidak harus diisi. Jadi di sini yang wajib diisi yaitu ada nama barang, kategori barang, kode barang, dan juga nanti satuannya seperti apa. Jadi di sini saya mempunyai contoh yang sudah saya buat oleh grup saya. Yang pertama yaitu yang transaksi paket atau bundling. Di sini kita memiliki nama barang yaitu Birthday Vape Treat. Yang kategori barangnya yaitu termasuk umum. Terus untuk jenis barangnya yaitu grup. Untuk kode barangnya yaitu 100002. Satuannya yaitu paket. Lalu kita menginjak ke selanjutnya ke penjualan pembelian. Di sini kita mematok harga seharga 350.000 per paket tanpa adanya pajak atau PPN. Lalu yang selanjutnya yaitu ada rincian grup. Di sini kita memasukkan beberapa item yang ingin dijadikan satu grup atau jadikan satu paket. Yaitu di sini kita memilih ada Slim Go, ada Liquid 30 mili dan juga cartridge.
Lalu yang contoh selanjutnya ada paket pesanan khusus. Sini sudah ada contoh, kami memilih nama barang RDA Nitrous siap pakai. Untuk kategori barangnya yaitu umum, lalu jenis barangnya persediaan, untuk kode barangnya yaitu 100003. Satuannya yaitu pieces. Selanjutnya yaitu ke penjualan pembelian. Di sini kita mematok harga seharga 300.000 per pieces. Lalu setelah kita membuat transaksinya, akun transaksinya, kita akan menginjak untuk menjual, yaitu kita ke menu penjualan, lalu ke faktur penjualan. Nah, di sini nanti kalian bisa mengisi dari pelanggannya sendiri ini dari siapa, pelanggan umum, lalu tanggalnya tanggal berapa, dan juga nama barangnya yang sudah kita buat tadi. Contohnya seperti yang sudah saya buat, yaitu yang berupa transaksi paket atau bundling. Di sini yaitu namanya birthday vape treats. Setelah kita membuat dan kita masukkan pelanggan, juga tanggal, dan juga nama barangnya, kita langsung bisa proses pembayaran. Dan di situ nanti bisa langsung melunasi pembayaran sesuai studi kas yang sudah kita buat, yaitu dengan harga 700.000. Dua paket untuk transaksi bundling ini. Lalu selanjutnya contohnya yang pesanan khusus, yaitu ini. Namanya yaitu RDA Nitrous siap pakai. Untuk pelanggannya sudah diisi yaitu pelanggan umum dan juga tanggalnya disesuaikan dengan studi case yang sudah kita buat. Setelah kita isi semua data-datanya, lalu kita langsung proses pembayaran. Kita bayar sejumlah 20 pieces. Lalu untuk jumlah total harganya yaitu 6 juta. Next. Baik, masuk pada laporan keuangan. Jadi di usaha ini yaitu Cuan Vape ada beberapa laporan keuangan yang sudah tersedia, yaitu laporan keuangan rasio, ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan profitabilitas. Kemudian ada juga laporan laba rugi yang pada laporan ini juga terdapat laba bersih yaitu sejumlah negatif 15.129.533,33 rupiah. Kemudian ada juga laporan raca dengan jumlah aset at- jumlah asetnya yaitu 165.720.466,67 rupiah, dan dengan jumlah liabilitas dan ekuitasnya yaitu 165.720.466,67 rupiah. Dengan arus kasnya yaitu kas dan setara kas yang ada di akhir periode yaitu sebesar negatif 212.472.000 rupiah. Dan perubahan ekuitas pemilik yang sebelumnya di awal periode yaitu sebesar 180 juta 850.000 di akhir periode menjadi 165.720.466,67 rupiah. Dengan analisis rasio keuangan kita ambil yaitu
cash turnover atau perputaran kas. Cash turnover ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan kas yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Nah, rasio atau cash turnover ini umumnya dihitung dengan membandingkan penjualan terhadap rata-rata kas. Dan semakin tinggi nilai kas turnover, maka semakin efisienlah penggunaan kas dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan. Jika berdasarkan perusahaan yang kami gunakan, yaitu Cuanvape, cash turnover dari Cuanvape ini menunjukkan nilai negatif 18,87. Dengan perhitungan ini muncul dari rumus cash turnover sendiri, yaitu cash turnover sama dengan penjualan bersih dibagi dengan rata-rata, yaitu penjualan bersihnya adalah 19.725.000 dibagi dengan rata-rata, yaitu negatif 1.062.187, sehingga menghasilkan cash turnover sebesar negatif 18,87. Nilai negatif ini pada rasio yang dapat mengindikasikan kondisi yang tidak normal dari perputaran kas, yang secara umum rasio kas itu harusnya bernilai positif karena penjualan dibandingkan dengan saldo kas yang juga bernilai positif. Oleh karena itu, nilai 18,57 ini mengisyaratkan adanya saldo kas negatif atau arus kas operasionalnya yang tidak sebanding dengan tingkat penjualan yang dihasilkan. Rasio cash turnover yang sebesar negatif 18,57 ini menunjukkan bahwa kas yang dimiliki Cuan Vape dalam kasus ini, yaitu di bulan September 2025, belum mampu mendukung kegiatan operasional secara optimal. Juga dalam studi kasus yang kami buat terkait penjualan yang dilakukan itu lebih sedikit, dan pelunasan barang dagang dari periode bulan Agustus sebesar 200 juta itu juga menjadi pengaruh eh, terbentuknya nilai negatif pada cash turnover pada periode ini. Selanjutnya, problem yang dihadapi yang pertama, kami mengalami kendala saat menginput data akun perkiraan perusahaan setelah wawancara ke dalam Accurate, sehingga data yang sudah disiapkan tadi saat diimpor itu tidak berhasil. Solusi pada saat itu yaitu akun kami yang kami setting sebelumnya berisi 3 angka yang ternyata itu tidak sesuai dengan ketentuan Accurate-nya, sehingga setelah diubah menyesuaikan dengan ketentuan Accurate, yaitu menjadi 6 angka untuk akun anak dan 4 angka untuk akun induk. Proses impor data akun perkiraan sukses. Next. Untuk problem yang dihadapi yang kedua yaitu ada saat melaksanakan input bagian pesanan khusus, kami tidak menemukan barang yang sudah dibuat sebagai pesanan khusus saat mau melakukan penjualan. Solusinya yaitu kendala tersebut teratasi setelah kami review ulang materi yang diberikan oleh Bu Ima. Dan pesanan khusus muncul saat kami ingin melakukan penjualan produk berhasil pesanan khusus tersebut. Untuk problem yang ketiga yaitu saat ingin melakukan transaksi penjualan, produk yang dimiliki di gudang store itu nol. Setelah dicek ternyata barang dagang yang dimiliki Cuan Vape nol semua sehingga tidak bisa dilakukan penjualan. Solusinya, setelah mengulik fitur Accurate ternyata ada cara menginput data barang dagang secara manual. Sehingga kekurangan bagian data atau bisa disebut di bagian kuantitas barang dagang Cuan Vape bisa disempurnakan dan dapat melakukan transaksi penjualan. Next. Untuk selanjutnya adalah problem yang keempat. Untuk perhitungan aset tetap pada penyusutan kita kurang teliti. Untuk solusinya kami menghitung ulang semua penyusutan aset eh, eh,
tetap sesuai dengan tanggal bulan sehingga nominal penyusutan yang awalnya salah menjadi benar dan proses akhir bulan sukses dilakukan untuk periode September 2025. Untuk selanjutnya ada pengalaman belajar. Setelah seluruh proses penyelesaian input data selesai kita lakukan, kami memperoleh banyak pembelajaran penting dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul pada penggunaan aplikasi AccuRate. Salah satunya yang tadi sudah disebutkan, kemampuan untuk mengubah struktur akun khususnya dari akun induk ke akun anak, sehingga pencatatan transaksi dan aset dapat dilakukan dengan lebih terperinci dan sesuai dengan kebutuhan laporan keuangan dari perusahaan JohnFed. Melalui pembelajaran dan praktek langsung menggunakan AccuRate, kami menjadi lebih memahami penggunaan aplikasi ini secara menyeluruh dan mendetail. Mulai dari tahap awal pengisian data, ada pengaturan umum, ada pencatatan transaksi, hingga proses akhir berupa pembuatan laporan keuangan. Pemahaman ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis dalam pengoperasian aplikasi AccuRate kami, tetapi juga memperkuat pemahaman kami terhadap alur akuntansi secara sistematis dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Sekian presentasi dari kelompok JohnFed, itu kelompok 5. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.